Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba memberikan informasi tentang cara mengisi dokumen refleksi tindak lanjut pada pengelolaan kinerja di PMM. Oke Bapak Ibu, langsung saja. Setelah Bapak Ibu selesai melakukan proses tindak lanjut, maka langkah terakhir yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengisi dokumen refleksi tindak lanjut sebelum dinilai oleh kepala sekolah. Caranya silakan Bapak Ibu klik isi dokumen ini. Nah, di sini silakan Bapak Ibu isi refleksi kedua pilihan belajar yang telah Bapak Ibu tetapkan. Yang pertama, pilihan belajar di luar PMM. Yang kedua, pilihan belajar di PMM atau pelatihan mandiri di PMM. Refleksi pertama atau pertanyaan pertama yang harus Bapak Ibu jawab adalah apa inspirasi baru yang Bapak Ibu dapatkan dari upaya tindak lanjut yang telah Bapak Ibu lakukan. Setelah Bapak Ibu melakukan tindak lanjut pada pilihan belajar di luar PMM ini, apa inspirasi baru yang Bapak Ibu dapatkan? Contohnya, jika kemarin pilihan tindak lanjut di luar PMM ini Bapak Ibu pilih mempelajari media yang kreatif dan inovatif dari berbagai sumber umpamanya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Itu pilihan belajar di luar PMM-nya yang Bapak Ibu tuliskan atau yang Bapak Ibu pilih. Setelah Bapak Ibu mempelajari media yang kreatif dan inovatif dari berbagai sumber tersebut, apa inspirasi baru yang Bapak Ibu dapatkan? Umpamanya saya sudah menguasai cara membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar semua siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran, atau saya akan menggunakan media yang kreatif dan inovatif dalam setiap pembelajaran agar tujuan pembelajaran bisa dicapai oleh seluruh siswa. Nah, itu umpamanya Bapak Ibu. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Apa inspirasi baru yang Bapak Ibu dapatkan dari pembelajaran tersebut? Jadi inspirasi baru ini tergantung pilihan belajar yang Bapak Ibu pilih. Berdasarkan inspirasi yang Bapak Ibu dapatkan, apa perubahan praktek Bapak Ibu di ruang kelas atau satuan pendidikan yang Bapak Ibu lakukan? Contoh, jadi yang pertama umpamanya dari inspirasi baru tadi, apa perubahan praktek Bapak Ibu di ruang kelas? Umpamanya saya sudah selalu menggunakan media yang bervariasi, yang kreatif dan inovatif agar bisa memfasilitasi seluruh kebutuhan belajar murid, karena setiap murid mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Itu umpamanya. Kemudian yang lebih bagus lagi, apa perubahan yang telah Bapak Ibu lakukan terhadap satuan pendidikan Bapak Ibu? Kalau tadi contohnya di ruang kelas, sekarang apa perubahan yang telah Bapak Ibu lakukan pada satuan pendidikan? Umpamanya Bapak Ibu, seluruh guru di sekolah saya sudah menggunakan media yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, atau saya sudah mengajak seluruh guru-guru di sekolah untuk menyediakan berbagai macam media yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Nah, itu contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian yang paling penting yang harus Bapak Ibu isi adalah yang dua ini ya Bapak Ibu. Di sini nanti inti penilaian kepala sekolah. Apa 3 tantangan yang paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Yang pertama, umpamanya tadi di dalam praktek di kelas, saya kesulitan untuk menyediakan banyak media pada setiap pembelajaran. Atau yang kedua, saya sulit mengajak guru berkolaborasi untuk menyediakan media pembelajaran. Itu contohnya. Itu kesulitannya ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yang harus Bapak Ibu isi, bagaimana rencana Bapak Ibu dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi. Tadi sudah kita contohkan 2 tantangan. Yang pertama, tantangan dalam melakukan perubahan di kelas. Kemudian tantangan dalam melakukan perubahan di satuan pendidikan. Apa rencana Bapak Ibu untuk mengatasi tantangan tersebut?
Kemudian jelaskan juga apa dampaknya jika tantangan tersebut tidak Bapak Ibu atasi. Karena nanti itu inti penilaian dari kepala sekolahnya. Contohnya, tantangan pertama tadi saya sulit untuk mengadakan beberapa media dalam setiap pembelajaran. Cara mengatasinya mungkin bisa Bapak Ibu buat di sini. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan media-media yang kreatif dan inovatif. Itu contoh pertama. Contoh kedua, umpamanya saya akan meluangkan banyak waktu untuk membuat media pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu jelaskan dampak dari tantangan tersebut jika tidak Bapak Ibu atasi. Umpamanya, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Jika saya tidak berkolaborasi dengan rekan sejawat, maka media pembelajaran yang kreatif dan inovatif tersebut tidak akan bisa saya kerjakan atau tidak akan bisa terlaksana. Nah, itu saja Bapak Ibu. Itu contohnya saja apa dampaknya. Atau jika saya tidak meluangkan waktu untuk membuat media pembelajaran, maka pembelajaran yang saya lakukan akan sama seperti yang dulu tanpa media yang kreatif dan inovatif yang bervariasi. Nah, itu saja. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan tidak akan berhasil mengantarkan siswa ke tujuan pembelajaran. Nah, itu contohnya ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu jelaskan apa rencana Bapak Ibu untuk mengatasi tantangan tersebut agar perubahan itu terjadi. Kemudian Bapak Ibu jelaskan sedikit apa dampaknya jika Bapak Ibu tidak mengatasi tantangan tersebut. Pilihan belajar di PMM itu sama ya Bapak Ibu. Pertanyaannya sama, jadi cara mengisinya sama. Tinggal Bapak Ibu hubungkan ke modul atau topik pembelajaran yang telah Bapak Ibu pilih. Dari hasil pembelajaran yang telah Bapak Ibu lakukan di PMM, apa inspirasi barunya? Kemudian dari inspirasi tersebut, apa perubahan praktik yang telah Bapak Ibu lakukan di ruang kelas? Ingat ya Bapak Ibu, apa perubahan praktik yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas. Jadi yang kita isi di sini yang sudah dilakukan, bukan yang akan dilakukan lagi. Akan dilakukan tuh berada di inspirasi. Pada pertanyaan kedua ini adalah yang telah Bapak Ibu lakukan. Kemudian 3 tantangan yang paling sulit yang Bapak Ibu hadapi dalam melakukan perubahan ini tadi. Kemudian yang terakhir ini bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengatasi tantangan tersebut. Dan juga jelaskan dampak dari tantangan tersebut jika tidak Bapak Ibu atasi. Oke Bapak Ibu, setelah mengisi di sini kita lanjut ke form D. Di sini cara mengisi ini sama seperti yang kemarin Bapak Ibu. Nama guru, nama kepala sekolah, kemudian periode, tempatnya, hari dan tanggal, waktu. Ini Bapak Ibu sesuaikan saja dengan waktu tindak lanjut Bapak Ibu. Form C. Ini semuanya Bapak Ibu copy paste dari form C. Refleksi tindak lanjut ini yang Bapak Ibu isi tadi, tinggal di copy paste dari ini. Capaian ini Bapak Ibu copy paste dari menu capaian ini. Nih ya Bapak Ibu. Kemudian yang tantangan Bapak Ibu copy paste dari kolom yang ketiga ini, tantangan. Kemudian kolom terakhir ini upaya peningkatan. Ini Bapak Ibu copy paste dari sini. Upaya perbaikan ini. Kemudian yang akan dinilai oleh kepala sekolah ini ada di bawah Bapak Ibu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Bagaimana upaya guru melakukan refleksi untuk menyadari kesulitan dalam peningkatan pembelajaran. Jadi di sini yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Bapak Ibu berada di mana? Yang pertama, tidak sadar kesulitan, kemudian sadar kesulitan, kemudian sadar dampak kesulitan. Silakan Bapak Ibu isi refleksi yang tadi sesuaikan dengan penilaian ini. Nanti kepala sekolah akan menilai refleksi Bapak Ibu berada di level yang mana. Level tidak sadar kesulitankah?
level sadar kesulitan kah atau level sadar dampak kesulitan. Oke Bapak Ibu, itu saja video singkat kita pada kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.